kami untuk berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu. Kami rindu merasakan berkat-berkat sukacita yang daripada-Mu Yesus. Selepas kami dari tempat ini, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, ada mujizat yang telah Engkau siapkan, yang telah Engkau sediakan untuk kami. Mari Bapa, jamah kami, berkati kami Yesus dengan hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk baik berdiri. Kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Kita akan bersukacita untuk namanya. Kasih yang begitu besar. Kasih yang
Puji Tuhan, semuanya sehat. Berkati Tuhan. Minggu yang lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan, di mana mengingatkan kemerdekaan Indonesia yang sudah dialami 75 tahun. Dan kita juga sudah dimerdekakan daripada dosa menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan karena kita milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan inginkan untuk kita sekalian supaya hidup taat kepada Tuhan. Untuk renungan pada pagi hari ini, saya akan mengambil tema yaitu buah ketaatan. Pembacaan firman Tuhan yang akan saya bacakan sudah tertulis di layar di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat 2, 3 ditambah ayat yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku menyerahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Selama 6 hari mereka bangsa Israel supaya mengitari atau mengelilingi kota Yeriko. Ayat yang ke-15, tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang harus ditaati, dan kita sebagai umat pilihan Tuhan yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, Tuhan menginginkan supaya kita juga mentaati firman Tuhan. Karena jikalau taat akan firman Tuhan, kita akan menikmati buahnya. Firman Tuhan memerintahkan agar kita taat perintahnya, membaca firman Tuhan, berdoa. Walaupun tidak banyak kesempatan untuk bersama-sama di rumah ibadah atau di kelompok, tetapi Tuhan ingatkan melalui persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, maka kita akan bisa menerima berkat-berkat dari pembacaan firman Tuhan dengan perenungan. Jikalau kita taat akan perintah Tuhan, karena kita mempunyai Bapa di surga yang akan memperhatikan kita sebagai anak-anaknya. Demikian juga kita bahagia kalau anak-anak kita taat kepada kita. Karena di dalam Efesus 6 ayat 1 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak yang taat kepada orang tua, nurut perintah orang tua dan didikan yang diberikan kepada anak-anak itu pasti baik. Kita senang jikalau anak-anak itu mentaati akan perintah orang tua, dan pasti kita akan memenuhi kebutuhan mereka. Kita akan memperhatikan mereka dalam setiap kebutuhannya setiap hari, baik itu makan, baik itu sekolah, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Itu pasti akan dilakukan oleh orang tua. Amin Bapak Ibu. Ya. Demikian juga kita juga harus taat juga kepada pemerintah. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, pemerintah meminta supaya peraturan ditaati, khususnya untuk wabah saat ini yang belum selesai, yang masih diupayakan vaksinnya untuk bisa memutus rantai penyebarannya. Dan sekarang ini rakyat diminta untuk kerjasama supaya memutus rantai penyebaran. Tidak susah ya, sebenarnya hanya gampang. Setiap keluar rumah memakai masker, sering-sering mencuci tangan, dan jaga jarak, menjauhkan kerumunan, khususnya kerumunan orang-orang yang tidak terbiasa
walaupun rasanya kurang nyaman untuk sementara waktu pakai masker, tapi itu demi kenyamanan kita semua, demi menjalankan aturan pemerintah sehingga semuanya wabah yang ada ini akan bisa cepat untuk diselesaikan oleh kerjasama rakyat Indonesia semua. Tidak susah, tetapi masih banyak orang yang tidak mentaatinya. Mereka di jalan naik sepeda motor tidak pakai masker, dengan membawa anak kecil, dengan mereka berboncengan tidak memakai helm, seolah-olah mengabaikan apa yang di sekitarnya. Tapi kita anak Tuhan mesti kita akan menjadi saksi. Ada dua hal yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu yang pertama di dalam ayat-ayat tadi, bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk meneruskan misinya untuk mengalahkan kota Yeriko. Dan Yosua mengajak bangsa itu, para prajurit, untuk bersatu bersama-sama mentaati akan anjuran Tuhan melalui Yosua mengelilingi kota Yeriko. Ayat-ayat tadi dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada mereka untuk mengelilingi kota Yeriko bersama pahlawannya, dan haruslah mereka mengelilingi selama 7 kali. 6 kali yang pertama, 1, 2, 3 sampai 6, 1 kali saja. Tetapi hari yang ke-6 kuasa Tuhan dinyatakan karena ketaatannya bangsa Israel. Kota Yeriko yang kokoh itu bisa diruntuhkan oleh karena kuasa Tuhan. Karena ketaatannya, maka buahnya bisa dirasakan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak halangan yang harus mereka lewati juga. Mungkin mereka capek, apalagi sudah 6 kali, yang hari ke-7 harus 7 kali. Itu mungkin capek, tetapi mereka tahu kalau mereka mau melakukan apa yang Tuhan katakan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan hati, maka kuasa Tuhan dinyatakan sehingga mereka bisa melewati itu oleh karena pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel sudah merasakan banyak hal di mana Tuhan menolong campur tangan Allah yang luar biasa pada waktu dipimpin oleh Musa, dan Yosua melanjutkan untuk perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Tuhan selalu menyertai mereka karena ketaatan-ketaatan yang terus disampaikan kepada bangsa itu. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, untuk kita sekalian, kita juga harus taat akan perintah Tuhan. Kita harus taat juga akan firman Tuhan. Taat itu tidak berbuat dosa. Taat itu tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya kita sudah tahu, tidak melanggar. Taat itu dengan kerelaan hati melakukan apa yang harus kita kerjakan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita setia di dalam kita beribadah, supaya kita baca firman Tuhan untuk asupan rohani kita, supaya kita bisa menghadapi hidup saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak melakukan tindakan dosa, hidup benar, rajin beribadah walaupun masa yang sulit seperti ini. Sekarang ini kita diminta juga, dan kita harus doakan negeri kita supaya cepat selesai untuk menghadapi pandemi atau COVID-19. Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, bagaimana kita akan bisa bertumbuh terus kekuatan iman kita di dalam kita mengiring Tuhan menghadapi kesulitan yang terus ada ini. Jikalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, kita akan lemah. Tetapi jikalau kita rajin untuk beribadah secara pribadi, mungkin saat ini ada banyak teman-teman kami, saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang tidak bisa bersama di gereja. Mereka ada ibadah di rumah. Saudara-saudara yang ada di rumah sementara beribadah melalui streaming, biarlah juga akan merenungkan firman Tuhan, diingatkan
setia untuk terus melaksanakan kewajibannya sebagai anak-anak Tuhan. Kita taati akan perintah firman Tuhan. Di dalam kita juga bekerja, di mana saudara-saudara bekerja, taatilah peraturan yang ada. Yang mungkin tidak ada majikan atau tidak ada pemimpin di dalam kita bekerja, kita akan tetap taat melakukannya itu, karena Tuhan yang mengetahui. Pekerjaan apapun yang kita kerjakan, mari kita akan dengan kerelaan hati, dengan sungguh-sungguh. Kita bekerja bukan hanya untuk manusia, tetapi kita juga bekerja untuk Tuhan. Apapun itu yang kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan kerelaan hati, dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan memberikan buah ketaatan kita di dalam kita melaksanakan kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Pada masa corona ini banyak godaan, ya Bapak Ibu saudara sekalian, untuk bisa melakukan dosa kecil pun, itu dosa kecil atau besar itu sama saja, ya. Tantangan banyak, gangguan pada iman kita untuk menggoyahkan, apalagi yang tidak bisa bersama-sama dengan kita saat ini. Kalau waktu-waktu sebelum ada wabah ini, mereka yang ogah-ogahan ibadah, ingat saudara-saudara yang di rumah, ingat jangan terus malas, tetap berdoa secara pribadi, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, taati akan perintah Tuhan, supaya kehidupannya terus ditolong oleh Tuhan. Jikalau kita tidak melakukan dosa, jikalau kita tidak melanggar akan firman Tuhan, jikalau kita taat akan firman Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi kita yang sakit. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita yang lemah. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita bagi kita yang sedang dalam kekurangan. Karena ada dana-dana yang masuk yang berkurang, Tuhan akan menyelesaikan semuanya itu karena kita taat akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan. Hidup kita hanya singkat, tetapi jikalau kita selalu hidup turut, setia, rajin, taat akan firman Tuhan, maka pada akhirnya nanti Bapa di surga yang terus akan memperhatikan kita sebagai anak-anaknya. Kita akan dipenuhi kebutuhan kita. Kita akan ditolong di dalam saat-saat kita memerlukan. Doa-doa kita akan dikabulkan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya akan membacakan yaitu peristiwa yang telah diterima oleh Raja Hizkia. Hizkia pasal yang ke-2 ayat yang ke-4 sampai 7 tidak ditulis di sini, tapi juga tidak saya bacakan semuanya. Bahwa Raja Hizkia, seorang raja yang takut akan Tuhan, dia membawa bangsa Israel supaya mereka hidupnya diberikan kesejahteraan dan diberkati oleh Tuhan, diberikan damai, diberikan kelonggaran-kelonggaran di dalam usaha, pekerjaan, pertanian, dan apa saja yang mereka dikerjakan, yaitu mengajarkan, mengingatkan kepada rakyat Israel pada waktu itu melalui Raja Hizkia, supaya mereka taat akan perintah
baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Apa yang baik, apa yang jujur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan untuk taat akan firman Tuhan. Pada waktu kita diberkati Tuhan, jangan kita menunggu pada waktu berkat Tuhan itu banyak baru kita itu memberi kepada Tuhan, atau pada waktu kita mendapatkan berkat yang banyak baru kita memberikan perpuluhan supaya kelihatan. Oh tidak, karena justru dari yang kecil itulah kita belajar memberi, kita belajar untuk mengembalikan milik Tuhan. Tuhan tidak menilai berapa banyak, tetapi menilai kejujuran kita, ketaatan kita akan firman Tuhan. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-21 dikatakan di sini, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Hizkia bisa melihat bagaimana berkat Tuhan yang luar biasa yang dinikmati oleh bangsa Israel setelah mereka taat akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan lakukan itu. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan taat kepada firman Tuhan, maka hasil itu akan kita nikmati bersama-sama. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah anak Bapa ya. Bapa di surga, waktu kita berdoa Bapa di surga, berarti kita memiliki Bapa yang penuh dengan segalanya. Seperti anak kepada Bapa yang telah memberkati anak-anaknya, Bapak-bapak orang tua memberkati anak-anaknya, memperhatikan anak-anaknya. Bapa di surga juga memperhatikan kita sekalian. Jikalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan hati, sehingga apa yang kita usahakan dengan doa-doa itu akan berhasil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang tidak henti-hentinya firman Tuhan yang terus didengungkan kepada kita sekalian, kita bisa melihat banyak hal yang sudah kita alami, betapa besar kasih Tuhan yang telah memberkati kehidupan kita masing-masing. Mari kita akan tingkatkan supaya kita terus tidak lepas dari ketaatan kita akan firman Tuhan. Kita taat juga kepada pemerintah supaya semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Saat ini pemerintah yang menganjurkan kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi teladan. Untuk menjadi teladan, kita harus bisa melaksanakan tugas kita masing-masing juga kepada keluarga kita, untuk anak-anak kita. Jikalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita selanjutnya, di dalam Roma pasal yang ke-6, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala hal. Karena mereka taat bangsa Israel waktu itu, maka Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Allah akan turut bekerja di dalam kehidupan kita karena kita adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara sekalian. Kita mengasihi Bapa di surga. Bapa di surga mengasihi kita. Bapa di surga akan memperhatikan kita sekalian. Bapa di surga akan memelihara kita sekalian karena kita anak-anaknya. Tuhan Yesus akan menolong kita sekalian untuk mampu untuk menghadapi situasi saat ini. Mari kita akan bersama-sama terus untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama saat ini merenungkan firman Tuhan selanjutnya dengan pujian. Ya, kita akan nyanyikan
menyanyikan pujian taat perintah-Mu Tuhan.
untuk terus menangani untuk krisis ekonomi, krisis kesehatan, dan krisis sosial ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan Tuhan. Engkau akan terus memberikan hikmat akal budi kebijaksanaan daripada Allah, sehingga dapat menyelesaikan semua yang ini. Oleh karena pertolongan Tuhan, banyak orang-orang percaya yang terus mendukung di dalam doa demi kelancaran, demi pemulihan di negeri kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk pergumulan saudara-saudara kita sekalian. Ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang sedang dalam masalah. Kita doa bersama-sama, dan mungkin kita juga mempunyai persoalan. Mari kita akan bersama-sama di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami menghampiri Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang kondisi fisik kurang sehat. Tuhan tolong, kami ingat untuk bimbing dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Kami juga ingat Ibu Yati, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kami ingat Bapak Edi, dan Engkau jamah, Engkau pulihkan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang lain, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pemulihan kesehatan mereka. Yang lemah Tuhan, kuatkan, pulihkan, berikan semangat kembali. Yang sedang dalam pergumulan, mari Tuhan Engkau buka jalan supaya mereka boleh menikmati akan pertolongan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau akan terus menjaga, melindungi setiap perjalanan hidup mereka, setiap pengelolaan di dalam rumah tangga pekerjaannya. Tolong ya Tuhan, jikalau kami adalah milik kepunyaan Tuhan dan kami taat akan perintah Tuhan, kami percaya doa-doa kami akan Tuhan kabulkan. Inilah permohonan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa bersama-sama, berdiri bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita. Hamba memuji kebesaran-Mu. Dijauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, dan Tuhan cukupkan kebutuhan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saudara, terimalah berkat kasih